Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendistribusikan air bersih dan juga mendistribusikan air kotor, sekarang saatnya kita untuk mendistribusikan air bekas yang dari sini salurannya itu berasal dari floor drain ya, atau air yang dibuang dari toilet air bekas ya. Nah, teman-teman sekalian di sini nanti mungkin kalau di proyeknya teman-teman ada air wudhu begitu ya, kemudian juga ada wastafel, itu bisa langsung digabungkan menjadi air bekas. Nah, pertanyaannya adalah kemana air bekas harus disalurkan? Itu kita akan membuat yang dinamakan dengan sumur resapan. Pada kesempatan kali ini untuk sumur resapan kita tidak membuat atau mengambil dari referensi yang tersedia di internet, sedangkan kita akan membuat salah satu cara lain, yaitu dengan menggunakan model in place. Di sini kita akan membuat untuk sumur resapan ya, atau SR di sini disebut ya. Nah, untuk sumur resapan saya akan membuat sumur resapan itu berdampingan dengan septic tank, agar maksudnya nanti ketika septic tank penuh biasanya juga akan disalurkan ke sumur resapan, tapi sudah diendapkan terlebih dahulu gitu, jadi airnya saja. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sumur resapan? Pertama, di sini saya akan menuju ke level floor plan-nya di septic tank. Nah, kemudian saya akan membuat sumur resapan di daerah sini yang dia dekat dengan pipa pembuangan septic tank begitu ya, sehingga nanti dari pipa pembuangan itu dekat untuk mengarahkan ke sumur resapan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sumur resapan? Yang pertama, kita menuju ke sistem, tetap ke sistem, kemudian juga tetap kita ke plumbing fixtures. Dari sistem kita menuju ke ribbon yang dinamakan dengan komponen. Di sini ada place a component dan juga model in place. Kalau place a component, kita kan sudah punya komponennya gitu ya, sudah ada. Nah, ini kita akan membuat baru. Jadi kita menggunakan model in place. Nah, di sini muncul family, category, and parameters. Jadi kita itu sebetulnya akan membuat model apa gitu ya, pertanyaannya Revit seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kan kita akan membuat sumur resapan, maka kita menuju ke plumbing fixtures. Ya, di sini ada plumbing fixtures. Kemudian kita pilih OK. Di sini dinamakan dengan apa? Nah, kita tulis saja sumur resapan. Baik. OK. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tab dan ribbon yang berbeda dengan interface biasanya ya. Kita menuju ke tab dan ribbon model in place. Nah, kita akan membuat sumur yang bentuknya saya akan menggunakan di sini namanya ada extrusion. Nah, di extrusion ini kita bisa membuat bentuk rectangle, bisa membuat bentuk circle. Saya akan membuat bentuk circle ya, karena ini sumur resapannya saya anggap saya buat yang circle saja. Kemudian di sini diameternya sesuai nanti dengan kapasitas yang diperlukan. Ini hanya contoh saja, saya contohkan di sini diameternya 1000 ya, artinya 1 meter begitu. Bukan diameter, jari-jari ya di sini ya. Oke. Kemudian ada extrusion end dan extrusion star. Ini dimaksudkan sebetulnya nanti ke kedalaman ya, depth-nya ya. Ini dari kedalaman minus 3000 akan saya turunkan kembali menjadi minus 3000 lagi, jadi dia kedalamannya 3000 begitu ya. Jadi jari-jarinya 1 meter, terus kedalamannya 3000, dianggap saja seperti itu dulu ya. Oke. Baik, kalau kita ke create ini ya, dicentang dulu 3000, kita centang dulu. Nah, ini akan ada model in place baru. Nah, seperti ini ya, dia dari level septic tank terus kedalamannya 3000 menuju ke bawah begitu ya, minus 3000. Ingat, kalau ke bawah menggunakan minus. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan model in place ini dengan pipa yang kita miliki gitu ya. Ini kan sebetulnya harusnya ada pipa yang bisa menghubungkan ke septic tank, dan juga ada pipa yang bisa menghubungkan ke ke pipa air bekas ya yang ada di shaft. Nah, cara menambahkan di sini ada di create itu
ada pipe connector ya. Ada pipe connector, teman-teman bisa pilih pipe connector. Di pipe connector, kemudian di sini kita bisa memilih jenis pipa yang akan kita hubungkan menuju ke sumur resapan. Di sini kita akan memilih pipa sanitary ya. Nanti ada berbagai macam pipa yang kita tempelkan ke sumur resapan. Untuk ini kita pilih sanitary dulu. Kemudian menggunakan use diameter dan kita pilih akan di mana pipa yang akan kita tempatkan kayak gitulah ya. Nah, di sini bekerjanya berdasarkan phase ya. Jadi otomatis pipa yang akan kita tempelkan itu berada di atas ini kalau berdasarkan phase. Kita lihat ya. Nah, maka akan ada pipa di sini, kemudian coba kita klik ini. Oke, ini sudah ada ya pipe connectornya. Kemudian kita finish model. Nah, kalau kita klik model in place-nya ini muncul di sini di sini ada connect atau create pipe ya, sudah muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan antara pipa air yang ada di sumur resapan menuju ke di sini ke floor drain ya, pipa floor drain. Nah, caranya kita ke potongan seperti biasa. Oke, baik, kita ke potongan sekarang. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Jadi kita memulai dari yang terjauh gitu ya. Mulai dari yang terjauh, kemudian apakah ini akan menabrak Mas Hafi? Kita lihat dulu coba di potongan yang ini. Coba kita putar seperti ini ya. Kita lihat dia nabrak atau enggak ke pipa air kotor. Nah, sepertinya tidak ya. Jadi dia sudah punya jarak. Jadi kalau kita langsung arahkan ke ke sumur resapan, dia tidak akan nabrak ke sini gitu ya. Coba kita coba dulu saja ya. Karena memang perlu dicoba terlebih dahulu. Selanjutnya kita seperti biasa ke sistem, kemudian ke pipe. Lanjut slope down ini kita ganti ke diameternya pipa air bekas ini kan 50 mm ya. Jadi kita ke sistem pipe, kemudian mengganti diameternya menjadi 50 mm. Apply, kemudian ini sudah ada slope-nya ya, satu. Nah, ini yang saya takutkan nabrak di sini sebetulnya, tapi enggak ya, alhamdulillah ya, karena sambungannya ada di sini, jadi aman. Kita lihat saja dulu untuk buat ke sini ya. Ya. Kemudian ini kan tertutup oleh pipa air kotor, maka potongannya kita geser. Kalau potongannya tertutup oleh pipa air kotor, bisa kita arahkan potongannya ke sini, kemudian kita balik. Nah, ini yang tadi saya maksud pinter-pinter untuk mengatur display gitu ya, biar kelihatan. Nah, ini kan udah terlihat nih. Oh, ini belum nyambung. Terus yang ini juga belum nyambung. Kita tinggal hubung-hubungkan saja pipa air bekasnya ini ya, pipa air bekas ke pipa utamanya. Ya, sudah terhubung, kita tinggal sambungkan pipa air bekas ini menuju ke sumur resapan. Oke, caranya ini look down-nya kita ganti ya.
Oke, kemudian sekarang kita tempatkan agar sumber resapan ini sejajar dengan pipa air bekas ya. Pipa air bekasnya itu ada di sini ya. Nah, kita sejajarkan tengah-tengahnya menggunakan align. Modify, ada align. Kemudian ini disejajarkan. Nah, kita sudah sejajar, kemudian ini klik. Kita pilih seperti ini dulu. Kemudian ini dan ini kita routing solution. Kita lihat secara 3D, ini sudah ada routing solutionnya ya. Atau cara yang lain seperti ini ya. Saya rasa yang ini kita bisa memilih solusi yang mana gitu ya, jadi dia muncul routing solution gitu ya. Nah, tadi yang saya rasa paling logis itu ada di nomor 5 ya. Nomor 4 ini ya. Nah, ini finish. Oke, jadi ini kita perlu membuat pipa keluar dulu seperti ini misalnya. Kita ke node ya, untuk menghubungkan pipa ini dengan pipa ke sumber resapan ini dengan speed tank. Kita buat arsitektur, kemudian ke pipe ya, sistem, bukan arsitektur, sistem, ke pipe, kemudian ini digeser seperti ini. Begitu, kemudian sini ini kita akan membuat pipe, coba agak ke atas. Coba saya bikin ke south, west ya. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Ya. Maka sekarang untuk sistem pemipaan air kotor dan air bekas sudah kita selesaikan. Nah, ini saja untuk yang sisi selatan ini kita belum buat, maka kita tinggal tambahkan saja. Kita berarti akan menggeser ya potongan. Kita ke plumbing, kemudian seperti ini ya. Dari yang terjauh, ingat kita buat pipe, kemudian ini 50 saja diameternya. Kita geser terus sampai kira-kira seperti ini, segini. Kira-kira dulu saja, kemudian ini kita hubungkan ya. Ini kita menyelesaikan yang sisi selatan. Selatan kita selesaikan. Oke,
pipa air bekas atau sisi saluran sudah terhubung. Selanjutnya kita hubungkan ke pipa utama yang menuju ke sumur resapan. Sistem, kemudian pipe, inherit size dan inherit elevation, jangan lupa, dan kita arahkan ke sini. Ya, ini sudah kita selesaikan untuk sistem pipa air bersih maupun pipa air kotor. Nah, ini ada sedikit tabrakan ya. Maka kita buat ini menjadi naik sedikit. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada tabrakan di sebelah sini, ini ya pipanya. Nah, kita bisa menyesuaikan untuk dinaikkan gitu ya. Oke, ini ada not responding, sebentar. Ya, sudah tidak menabrak lagi, sudah aman semuanya. Oke, inilah untuk sistem pemipaan air bersih dan air kotor.